Secara resmi, Indonesia memasuki resesi ekonomi setelah kontraksi ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut pada tahun 2020. Perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2020 tumbuh negatif 3,49% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sebelumnya, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 juga minus 5,32%. Resesi ini sudah diprediksi sejak awal, karena itu tidak perlu perdebatan lagi. Saat ini, pemerintah perlu melakukan upaya perbaikan ekonomi secara konkret dan fundamental. Resiko akibat resesi bisa terjadi, sehingga perlu diantisipasi agar tekanan sektor ekonomi ini tidak merembet pada sektor lainnya. Resesi ini tidak terlepas dari pembatasan aktivitas ekonomi akibat pandemi. Pemerintah telah berupaya melakukan pemulihan melalui kebijakan yang meningkatkan jumlah belanja bantuan sosial, bantuan modal pada UMKM, maupun anggaran kesehatan yang cukup besar untuk program penanganan COVID-19. Akan tetapi, itu semua tidak cukup karena mayoritas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga sebesar 56%. Karena itu, perbaikan dari sisi permintaan harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya pada kelas menengah. Sampai saat ini, kebijakan stimulus masih belum menyentuh sisi perbaikan konsumsi kelas menengah. Padahal, daya tahan mereka dalam melakukan konsumsi terbatas akibat pandemi. Tanpa bantuan stimulus, mereka akan cenderung membatasi konsumsi sehingga akhirnya ekonomi sulit bergerak dan tumbuh positif. Selain perbaikan konsumsi kelas menengah melalui stimulus, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional lebih besar di tahun 2021. Sehingga, cakupan dan sektor yang harus diberi stimulus ekonomi akan lebih banyak. Pemerintah harus memberi dukungan kebijakan kepada sektor korporasi yang tidak hanya untuk BUMN, tetapi juga ke sektor swasta yang menjalankan kegiatan bisnis dan menguasai pasar. Salah satu alokasi anggaran tersebut adalah penempatan dana di perbankan yang bertujuan untuk membantu program restrukturisasi kredit sektor perbankan. Apalagi, sektor perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat program restrukturisasi yang saat ini dijalankan guna menyelamatkan aktivitas sektorial yang terhentam karena COVID-19. Penempatan dana pemerintah pada perbankan anggota himpunan bank milik negara melalui mekanisme treasury billing room yang telah dilakukan pemerintah ternyata kurang efektif dan jumlahnya terbatas. Padahal, jika pemerintah hendak membangun rasa percaya diri sektor keuangan, harus ada dorongan penempatan dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang signifikan. Besaran anggaran tersebut jumlahnya sekitar 25-30% dari total portofolio kredit perbankan dan diinjeksikan kepada seluruh perbankan tanpa membedakan mereka anggota Himbara atau Perbanas.